untuk urusan ilmu. Untuk urusan yang lain boleh jadi pertimbangan ya. Tapi urusan ilmu ya siapa yang tahu ya, siapa yang lebih alim, siapa yang paham ya. Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua di sini kemudian juga kalau kita kemarin bahas itu ketika turun ayat di surah nomor 5 Al-Maidah tentang larangan bertanya kepada Rasulullah SAW, itu ternyata Rasulullah kemarin di sini lebih sering bertanya, tidak langsung mengambil cara agar kita memberitahu itu langsung perhatian kan, berusaha untuk jawab, apalagi kalau ada doorpress yang gitu, wah langsung cepat. Nah ini maka kemudian kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, jadi memang di Al-Quran itu banyak ayat yang berisi tentang aneka macam perumpamaan atau masal, jamaknya amsal. Maka itu kalau dalam studi ulumul Quran itu biasanya kita akan belajar tema terkhusus dalam ulumul Quran itu namanya al-amsal fil Quran, perumpamaan di dalam Al-Quran. Nah, salah satu yang kemudian berkaitan dengan ayat ini atau hadis ini ya, yaitu bahwa seorang muslim diumpamakan seperti pohon kurma. Ini kita lihat di surah nomor 14 surah Ibrahim ayat 24-25. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama'." Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik pohon yang baik waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu kalimat yang baik itu kalimat thayyibah itu apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? La ilaha illallah, kalimat bukti keislaman itu. Maka sebetulnya Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu maksudnya perumpamaan seorang seperti pohon kurma. Akarnya kuat, pohon itu menjulang tinggi dan juga berbuah di setiap musim. Artinya apa? Seorang muslim yang baik itu imannya mantap, akidahnya kuat, kemudian syariahnya ya istiqomah, ibadahnya yang dikerjakan, dan kemudian apa? Akhlaknya mulia. Itu gambaran pribadi seorang muslim. Jadi bukan hanya karakter akhlaknya sosial bagus juga, terus nggak ada jenis ibadahnya salah. Tapi apa? Imannya mantap, keyakinannya kokoh, pohon itu artinya syariat dia dikerjakan istiqomah dan akhlaknya mulia. Berarti apa? Hubungan sosialnya baik. Itu aktivitasnya ahli tafsir mengatakan itu pohon kurma, bukan pohon mangga ya. Kalau pohon mangga kan banyak apa namanya itu banyak ularnya itu ada itu. Kadang akarnya kuat, tapi itu merusak fondasi ya. Pohon apa itu mangga itu. Kalau pohon apa lagi? Ya, biasanya kan ada pohon itu kalau untuk hiasan bagus, untuk peneduh bagus, tapi nggak ada buahnya biasanya. Kayak pohon beringin itu kan bagus ya, Pak. Nggak ada buahnya kan? Buahnya malah apa itu kecil-kecil, enak ya? Enggak lah, buah apa itu kalau kita lihat itu ya, dan itu biasanya usianya tua dan tempatnya setan, bukan ya gitu. Nanti terus kemudian digambar beringin biasanya tempat setan, bukan ya gitu. Tapi inilah pohon-pohon. Jadi pohonnya akarnya kuat, pohonnya tinggi dan berbuah di setiap musim atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang muslim gitu.
Muslim itu bukan hanya ibadahnya yang bagus, tapi juga sebaliknya bukan hanya akhlaknya mulia, juga ibadahnya. Jadi satu kesatuan ini ya, nggak bisa dipisahkan. Kurang proporsional, tapi bagus, tapi ibadahnya kurang. Nah, seperti nggak ideal. Yang ideal apa? Ya imannya mantap, ibadah istiqomah, akhlaknya mulia. Nah, kami yakin termasuk Bapak Ibu termasuk yang itu. Amin. Itu ya, termasuk yang nonton di YouTube-nya ini, insya Allah aman dan akhlaknya mulia. Dan itulah seorang Muslim yang sebenarnya. Baik, nah perumpamaan lain misalnya, jadi macam-macam Al-Quran itu salah satu pola gaya bahasa itu dengan menggunakan model apa? Perumpamaan. Ya salah satunya ini perumpamaan pohon ini menarik sekali. Kenapa? Kalau orang itu imannya kokoh, akidahnya kuat, itu logikanya apa? Seperti pohon itu kalau ada angin puting beliung pun nggak akan mudah tumbang. Jadi orang yang akidahnya kuat itu meskipun ada masalah dalam hidupnya itu nggak mudah lemah, apalagi putus asa. Dia punya pegangan yang kuat, punya tempat bersandar yang kokoh yang untuk patah. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pentingnya kita beragama ya, punya keimanan itu seperti itu. Jadi kalau ada masalah hidup yang rumit, yang berat, nggak akan mudah untuk putus asa. Ini berbeda dengan orang yang tidak punya keyakinan akidah, tidak punya keimanan kepada Tuhan. Ya sedikit masalah langsung ngeluh, banyak masalah langsung bunuh diri, putus asa. Ini yang terjadi kan begitu. Maka kalau di sebagian negara maju itu umumnya kenapa angka bunuh dirinya tinggi pada negara yang maju? Itu tadi karena umumnya kurang dari aspek rohaniatnya. Maka mereka cenderung untuk kurang apa dalam konteks pegangan hidupnya itu keimanannya nggak ada. Pegangannya ya sudah. Kalau situasinya normal mungkin terasa akan biasa-biasa saja, akan maju. Tapi kalau saat sedang punya masalah, disitulah pentingnya kita punya sandaran. Para ulama membuat perumpamannya begini: kalau di laut itu ombaknya itu tenang, kecil itu kita berenang itu enak, dan kemampuan berenang sangat membantu untuk menyeberangi laut atau sungai. Tapi kalau ombak itu besar, menggulung itu kemampuan renang nggak ada fungsinya. Yang bisa renang, nggak bisa renang, sama saja. Yang dibutuhkan apa? Kapal, supaya tidak mudah. Nah, kapal itu kira-kira apa itu? Agama, keimanan. Ya, sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran mengatakan bahwa orang yang bersandar kepada keimanan berarti telah berpegang pada tali yang sangat kokoh, yang tidak patah. Ya, yang kemudian disebut misalnya kita lihat banyak Allah surat nomor 2 Al-Baqarah 256. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar bertauhid dan beriman pada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Barang siapa yang mengingkari tauhid, tauhid itu segala sesuatu yang bertentangan dengan syariatnya Allah, tauhid, dan berpegang teguh kepada iman pada Allah berarti telah berpegang kepada tali yang sangat kuat. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, urwatil wuthqa, tali yang kuat sekali. Sehingga kemudian tidak mudah patah, apalagi kemudian menjadi orang yang putus asa. Sehingga orang putus asa itu kalau di Al-Quran dikatakan memang orang tidak punya pegangan, orang tidak punya Tuhan, atau disebut kafir, itu orang putus asa. Yang Allah isyaratkan di surah 12 ya, surah Yusuf ayat yang ke-87.
ya bani yadhabu fatahassasu min rahmatillah innahu la ya'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Iya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang yang tidak berdoa alias kafir. Na'udzubillahi. Baik, kita lanjutkan hadis ke-62. Ini masih satu hadis sebetulnya ya, dan bahkan juga dari perawi yang sama, tapi oleh Imam Al-Bukhari diberikan lafaz yang berbeda. Haddatsana Khalid. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Khalid bin Makhlad, haddatsana Sulaiman, haddatsana Abdullah bin Dinar ibn Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna min shajarati shajara la yasqutu waraqaha wa innaha mathalul muslim hadithuni ma hiya qala fawaqa'a an-nasu fi shajaril bawadi qala Abdullah fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhlatu fastahyaitu thumma qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah qala hiya an-nakhlah. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad, telah menceritakan kepada kami Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di antara pohon ada satu yang tidak jatuh daunnya, dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, katakanlah padaku, pohon apakah itu? Maka para sahabat bilang bahwa yang dimaksud adalah pohon yang berada di lembah. Abdullah berkata, aku berpikir dalam hati pohon itu adalah pohon kurma, tapi aku malu mengungkapkannya. Kemudian orang-orang berkata, wahai Rasulullah, pohon apakah itu? Beliau Rasulullah SAW menjawab, yaitu adalah pohon kurma. Ini lagi-lagi masih sama hadis yang di atas, namun kemudian diberikan bab yang berbeda dengan judul babnya itu apa? Perlunya saling tanya jawab dalam mendalami ilmu. Jadi kalau guru yang lebih dulu bertanya kepada muridnya, seperti Rasulullah sering bertanya kepada para sahabat untuk supaya diperhatikan. Ada kala juga murid bertanya karena butuh penjelasan. Nah, hal seperti itu menjadi lumrah ya, menjadi sebuah metode belajar yang saya kira sampai kapanpun itu akan efektif. Termasuk kalau kemudian untuk menguji kemampuan murid, menguji kemampuan talib yang belajar, kemudian kita berikan ujian. Nah, ujian tentu saja model ujiannya tergantung mata pelajaran atau yang kita pelajari. Itu juga bagian dari cara-cara yang juga diterapkan sejak di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini sebutnya pohon kurma. Kurma itu macam-macam ya. Tapi memang umumnya yang tumbuh di Timur Tengah ya kurma. Nggak tahu di Indonesia ini ada nggak daerah yang apa namanya kalau ditanam kurma itu buahnya bagus kan? Saya belum tahu. Isunya kalau di media sosial karena di daerah tertentu gitu ya, itu saya lihat mana gitu, Mas kurma atau mana katanya? Mana kan? Iya Jawa Timur katanya gitu, tapi nggak tahu itu beneran tuh enggak gitu. Wallah katanya, tapi itu ada isunya itu ngumpulin dana juga kira-kira gitu, digandingkan perumahan dan seterusnya. Karena orang itu kalau dipakai bungkus agama itu kan laris ya, laris manis gitu, kayak kacang goreng gitu. Nah, itu kelihatannya. Tapi saya kira ya seharusnya kita menghadapi di mana kita cocok untuk kurma kan. Cocoknya apa?
pisang, apalagi durian, buah-buah tropis namanya, mangga. Makanya kalau musim-musim buah itu mesti kan oleh Allah itu digilir kan. Ya sebenarnya yang akhir ini saya perhatikan kok jarang timun suri. Nah, padahal kalau dia Ramadan itu baik timun suri ya. Banyak ya. Dan keluar saya nggak tahu lagi. Tapi mangga, terus durian ya. Tapi kalau cari buah kayak itu Timur Tengah ya susah. Makanya kalau durian itu elit banget tuh. Termasuk mangga ya. Sama apalagi ya kurma tadi itu, terus kemudian jeruk itu relatif di mana-mana ada ya jeruk gitu ya. Pisang juga lumayan. Tapi yang modelnya agak spesial ya durian gitu. Saya kira kita. Apalagi terus tahu aja macam-macam. Ada tahu Sumedang, ada tahu ya, tahu bulat, mari tambah digoreng, ada. Ya, itu kekhasan masing-masing. Itu di apa disalahkan itu. Di bumi Allah ini kan satu ya, planet bumi satu. Tapi kok kemudian bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuhan itu berbeda. Satu Indonesia aja kan beda. Beras aja nggak semua top kan. Beras itu di daerah tertentu ada sentra-sentranya, enaknya beda-beda. Kalau Jawa Barat beras Cianjur, kalau Jawa Tengah itu Dragu, Rojo Lele, gitu kan. Terus mana lagi banyak lah kira-kira gitu. Jadi ini kalau dalam perspektif iman ya tentu itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Baik. Berikutnya kita teruskan di hadis yang ke-63. Nah, agak panjang ya. 63 ini bab tentang ilmu dari firman Allah Subhanahu wa taala wa qur rabbi zidni ilma. Ya Tuhan, tambahkan aku ilmu. Nah, bagaimana cara menambah ilmu? Itu dijelaskan dalam hadis yang cukup panjang ini, ya, dikisahkan dalam hadis. Pengantar dari Imam Al-Bukhari disebutkan beberapa video tentang masalah bolehnya meriwayatkan hadis tidak hanya dari mendengar, tapi juga dari membaca. Kan apa namanya, kalau haddatsana itu diceritakan oleh gurunya, ceritanya kepada muridnya diceritakan begitu. Tapi juga ada kalau akhbarona itu boleh jadi sebetulnya atau juga amba'ana itu muridnya membaca di hadapan guru, gurunya menyimak gitu. Ya seperti ini kalau kemudian ada yang kurang pas ditashih, diperbaiki. Tapi kalau selesai membaca dinyatakan diam saja gurunya, itu berarti kamu sudah boleh meriwayatkan. Dengan catatan tentu gurunya yang memang ya seorang perawi hadis kira-kira. Sehingga kemudian antara dua metode ini, apakah yang membaca menyampaikan gurunya atau yang membaca muridnya di hadapan syekh atau gurunya, itu keduanya dinilai memiliki kualifikasi yang sah untuk meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau gitu ya. Baik. Ya, kita lanjutkan di hadis 63. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yusuf qala al-Laits an-Sa'id huwa al-Maghburi an Sa'id ibn Abdullah ibn Abi Namir annahu sami'a Anas ibn Malik yaqulu bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam في المسجد دخل رجل على جمل فناخه في المسجد ثم قال أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه فقلنا هذا الرجل الأبيض متكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال بتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سألك فأشكر عليك في المسألة فلا تعد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك قال أسألك بربك ورب ما قبلك الله
as'aluka ila nasi kullihim faqala Allahumma na'am qala Allahumma amaraka an usalli salawati khamsa fil yawmi wal laylati qala Allahumma na'am qala an suruka billahi Allahu amaraka an hada as-sihra min as-insani qala Allahumma na'am qala an suruka billahi Allahu amaraka an takhudha hadhihi as-sadaqata min aghnina wa taqsimaha 'ala fuqara'ina faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am faqala ar-rajulu amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulun man wara'i min qawmi wa ana imamu ibnu Sa'laba akhu bani Sa'id bin Bakr ورواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits bin Sa'id al-Baghdadi dari Syari' bin Abdullah bin Abu Nadir bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, ketika kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad SAW di dalam masjid, ada seorang yang minum gangkutta datang lalu melambatkannya di dekat masjid, lalu berkata kepada mereka atau para sahabat, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah para sahabat, lalu kami menjawab, orang ini yang berkulit putih yang sedang bersandar. Orang itu berkata kepada Nabi, wahai putra Abdullah Muttalib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, aku sudah menjawabmu. Maka orang itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bertanya kepadamu persoalan yang mungkin berat buatmu, namun janganlah kamu merasakan sesuatu terhadapku. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, tanyalah apa yang menjadi persoalanmu. Orang itu berkata, aku bertanya kepadamu demi Tuhanmu dan Tuhan orang-orang sebelummu. Apakah Allah yang mengutusmu kepada manusia seluruhnya? Nabi SAW menjawab, demi Allah, ya benar. Kata orang itu, aku bersumpah atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Dan Muhammad SAW, demi Allah, iya benar. Kata orang itu, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami berpuasa di bulan ini dalam 1 tahun? Nabi SAW menjawab, demi Allah, iya benar. Kata orang itu, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya dengan bersedekah dari orang-orang kaya di antara kami lalu membagikannya kepada orang-orang fakir di antara kami? Nabi SAW menjawab, demi Allah, iya benar. Kata orang itu, aku beriman dengan apa yang aku bawa dan aku adalah utusan kaumku. Aku Bilal bin Sa'labah, saudara Nabi Bani Sa'ad bin Bakar. Begitulah atau kisah tadi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Musa bin Ismail dan Ali bin Abdul Hamid dan Sulaiman bin Al-Mughirah dari Thabit dari Anas Nabi Muhammad SAW. Diman bin Sa'labah ini adalah dari suku dari Bani Sa'ad bin Bakar yang masuk kategori Arab pinggir, ya, Arab yang Badui, kampung, kan yang di kota. Suatu saat Diman bin Sa'labah datang menghadap Rasulullah SAW
Nah, saat itu Nabi sedang berada di masjid. Masjid yang dimaksud bukan masjid Untingan ya, dari masjid Rasulullah SAW di Masjid Nabawi di Madinah kota Israel. Kemudian saat itu Nabi bersama Rasul. Ini juga menunjukkan Nabi itu dalam interaksi dengan para sahabat itu nggak ada jarak, ya biasa aja begitu. Nggak terus dibenar gading karena Rasul terus memisahkan diri dari sahabatnya, enggak. Ya biasa, gabung bersama gitu. Maka di sini kita lihat betapa dekatnya Rasulullah dengan para sahabat, selalu bermulazamah bersama-sama gitu ya. Kemudian orang itu naik para sahabat, ada yang tahu kalian mana? Nah pertanyaannya, Liman bin Thalabah saat itu apakah sudah masuk Islam atau belum? Ini menjadi khilaf. Ada yang mengatakan sudah, tapi belum begitu jelas. Ada yang mengatakan belum. Allah Alam. Maka nanti dalam riwayat Imam Abu Dawud, hadis ini kemudian diberi judul bolehnya orang musyrik masuk masjid. Karena dalam kasus Imam bin Thalabah ini yang diduga belum masuk Islam. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari hadis inilah yang oleh Imam Al-Bukhari menjadi dalil ya bolehnya kemudian membacakan materi-materi ilmu di hadapan guru. Dan itu gurunya yang menjawab. Kan tadi kan sejak awal kan Imam ini kan bicara terus. Tanya, pertanyaan pertama apakah betul kami itu Rasul yang diutus seluruh manusia? Maka Nabi jawab, Allahumma na'am. Apakah benar bahwa yang kamu mewajibkan sholat 5 waktu sehari? Allahumma na'am. Apakah benar kamu juga kemudian mewajibkan puasa? Terus sampai terakhir dari pertanyaannya ya. Nabi selalu menjawabnya, Allahumma na'am. Ini coba dibahas apa ya? Kenapa Rasulullah kalau jawabnya nggak langsung na'am saja gitu? Bisa kan? Jawab na'am, itu selesai. Tapi kok pakai Allahumma na'am. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syaratnya mengatakan keberkahan dan lebih menguatkan bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah nikmat yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan pemikiran beliau semata, tapi itu adalah bagian dari yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian beliau jawabnya pakai Allahumma na'am. Itu ya, ini salah satu pelajaran pentingnya. Nah kemudian juga faedah dari hadis ini adalah kemudian ini sekaligus untuk menguatkan itu harus ada pembanding. Maka beliau tanya, pertanyaannya itu Imam tahu tentang hal-hal seperti itu kan pasti sudah ada yang mengajarkan, sudah ada yang menginformasikan sehingga kemudian beliau klarifikasi ke Rasulullah untuk modal menjadi apa beriman. Kan setelah dikatakan begitu kan sudah dijawab semua Allahumma na'am faqala rajul. Maksudnya Imam bin Thalabah itu apa? Amantu bima ji'ta bi. Gitu. Sekarang saya beriman dengan apa yang datang. Gitu. Dan saya ini adalah utusan kaumku, maka nanti akan saya sampaikan kepada kaumku atas apa yang telah engkau sampaikan. Nah ini kan meriwayatkan oleh perawi ini kan dari Rasulullah kepada Imam, tapi Rasulullah pun tidak mengajarkan hal yang seperti itu enggak. Nabi hanya menjawab semua pertanyaan Imam. Disinilah cara kita untuk meriwayatkan hadis. Ada yang model terkadang seperti itu. Orang membacakan hadis yang dulu, gurunya kan swasta, oke, ya, gitu. Maka kemudian si murid ini, perawi ini menjelaskan juga kepada murid-muridnya nanti belakang. Itu juga rangkaian bagaimana belajar ilmu seperti itu. Jadi tidak harus direct teaching ya, mendengarkan penjelasan guru, tidak harus. Tapi terkadang murid yang mencari informasi, murid yang mencari ilmunya, kemudian ditasihkan kepada gurunya. Dan itu sudah cukup untuk dari syarat bahwa si murid ini meriwayatkan dari gurunya. Meskipun membaca adalah murid. Paham ya, ini mungkin agak sedikit teknis tentang ilmu hadis ya, tapi ini oleh Al-Bukhari ditanamkan di kitab Al-Ilm tentang keutamaan ilmu itu. Nah, kemudian juga dari faedah ini sebetulnya menjadi menarik karena di dalam hadis ini tidak disebutkan tentang hadis haji. Kan itu hanya tadi awal sholat ya, kamu manusia Rasul berseluruh manusia, dan itu dibuat Al-Quran juga. Al-Quran mengatakan, kalau kita lihat surah nomor 34 ayat 28. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad
melainkan kepada semua umat manusia sebagai berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya. Kami tidak mengutus engkau hai Nabi Muhammad melainkan kepada seluruh manusia. Nanti juga diulang di surah Al-A'raf 1 Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah sesungguhnya aku ini Allah, Rasul utusan Allah untuk seluruh manusia. Beda dengan nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya Allah hanya utus untuk kelompok tertentu, hanya bangsa tertentu. Tapi kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh manusia. Itulah mengapa Nabi kita itu menjadi khatamun nabi, penutup para nabi, khatamun nabi. Kita lihat surah nomor 33 ayat 40. Maka Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan penutup para nabi. Jadi nggak ada nabi lagi. Maka satu-satunya jalan untuk mengetahui syariat dari nabi, ya kita belajar dari guru-guru kita, baik langsung ketemu maupun melalui peninggalan kitab-kitabnya. Maka nggak boleh apa itu. Kok kemudian kita percaya dengan orang yang mengaku bertemu Nabi, begitu. Terus kok menyampaikan ajaran baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu nggak boleh kita percaya, itu pasti bohong. Ya, ngaku ketemu Nabi, bahkan termasuk ngaku bermimpi ketemu Nabi, terus tapi menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh. Meskipun judulnya beliau katanya alim, misalnya orang pinter, tokoh, dan kan udah selesai. Kita tidak menolak kalau orang menginformasikan pernah bermimpi bertemu Nabi, bukan itu ya. Kita nggak tolak, kita percaya karena hadisnya sahih itu. Tapi kalau ada orang menginformasikan konon bertemu Nabi atau mimpi bertemu Nabi dan Nabi menyampaikan itu, ajaran baru ya. Kita pada umumnya masih sepakat jumhur ulama. Kan kalau begitu logikanya berarti masih ada ajaran yang belum Nabi sampaikan kan? Sehingga masih disimpan di belakang sampaikan atau belum bisa. Kalau itu hal yang prinsip misalnya ditambahin, rukun Islam itu hanya 5 kok. Nah aslinya itu tambah apa gitu ya. Itu nggak benar. Atau kemudian saya perintahkan haji sekarang boleh nggak di Mekah. Tapi ya terserah haji mana aja gitu. Orang pakai fatwa ngakunya dari Nabi nggak boleh seperti itu ya. Wah, apalagi kalau ngaku bertemu Nabi urusannya berkaitan dengan dunia. Misalnya misalnya dunia politik. Saya mimpi bertemu Nabi. Orang katanya nanti kalau pemilu suruh nyoblos pasangan nomor 2. Atau pasangan nomor 1 ini enggak boleh. Mosok Nabi itu kampanye gitu kan. Tidak boleh dipercaya gitu ya. Ya, sekali lagi kita tidak menolak, kita percaya bahwa banyak para ulama kita yang memang bermimpi bertemu Nabi kita Muhammad SAW, tapi bukan dalam konteks untuk memberikan ajaran yang baru. Karena al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah sempurna. Nabi telah diutus yang terakhir. Ini berarti apa? Anda kiamat sudah dekat. Kalau dengan diutus Nabi Muhammad SAW itu berarti kiamat sudah dekat. Kenapa? Sudah nggak ada lagi Nabi, sudah selesai. Jadi kalau kemudian kita ini berada di akhir zaman akhir itu ya benar juga. Tapi jangan terus berlebihan kemudian kita harus nyari Imam Mahdi. Wow, tidak usah berlebihan untuk mencari Imam Mahdi. Tidak usah dicari-cari. Sekarang pokoknya kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Karena fenomena akhir zaman Indonesia ini lengkap, semuanya ajaib dan ada diikuti. Kan? Nabi-nabi baru ya diikuti. Dulu ada yang ngaku ketemu Jibril, ya Eden, terus ada
siapa itu Pak Musode, terus pokoknya banyak lah orang ngaku nabi itu. Yang gitu di Indonesia juga ada pengikutnya. Gitu. Jangankan ngaku nabi, ngaku Sunda Ampaya ada pengikutnya. Ada pengikutnya juga, ya Allah. Indonesia ini aneh-aneh. Menisbatkan diri sebagai apa aja mesti ada pengikutnya. Kalau jamaah sini awas ya, jangan nanti berapa bulan ke depan kaget langsung mereka nanti keturunan siapa. Nah itu ada film sekarang yang lagi viral di YouTube itu kan mengaku tanazul ruh. Jadi saya ini bukan siapa-siapa. Ini yang masuk ke saya ini adalah Khidir. Oh gitu. Mengaku ya katanya masuk rohnya Fatimah dan seterusnya. Fatimah itu Zahra, putri Nabi, ada yang mengaku. Dan ada yang percaya juga. Ada yang percaya. Dan kalau kita kan ya sudah, maka perlunya kita ngaji itu begitu ya supaya nggak mudah untuk silap dengan yang seperti itu. Mengaku seperti na'udzubillah ini bisa penting. Kemudian, nah tidak disebutnya di hadis ini rukun Islam kan disebut cuma sholat 5 waktu, terus kemudian tadi puasa Ramadan, terus zakat itu kemudian dijelaskan dengan antak sudah hadis shadaqah min aghniyina fataqsimaha ala fuqara'ina, itu maksud zakat. Itu mengambil orang kaya dibagikan kepada orang fakir, miskin kan zakat. Kok haji nggak disebut ya? Ini kan cuma 4 rukun Islam tadi, yaitu apa? Dikatakan bahwa engkau adalah utusan Allah, ya, kerja Allahumma. Para ulama kemudian membahasnya dengan berbagai pandang. Ada yang mengatakan kisah ini terjadi sebelum disyariatkannya haji. Ada yang mengatakan itu, sehingga kemudian tidak disebut menjadi hajinya. Ada juga yang menyatakan bahwa meskipun tidak disyariatkan, sudah disyariatkan sebetulnya. Dan itu kemudian disebutkan di hadis yang lain. Hanya di jalur ini tidak disebutkan hajinya itu. Ya, sebutnya Allah alam. Tapi yang jelas terlepas dari itu, bahwa rukun Islam kita tetap sejak zaman Nabi sampai kiamat tetap 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu yang nggak bisa digoyahkan. Sehingga kalau ada yang ngaku dan mengajarkan rukun Islam ditambahin berapa lagi gitu, tidak boleh kita percaya. Kita harus menolaknya. Nah, kemudian juga Imam bin Sa'labah, dia bertanya bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ini juga faedah dari kisah yang baik. Tapi dia ingin sampaikan kepada kaumnya. Dan inilah para penuntut ilmu harusnya begitu. Belajar itu bukan hanya untuk pengetahuan diri sendiri, tapi juga punya niatan nanti disampaikan kepada yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan kita memberikan informasi atau mengajar. Karena kalau hanya untuk kebutuhan diri sendiri, tidak ada niat untuk menyampaikan ke yang lain, nanti kurang manfaat. Padahal kita menjadi jalur di mana menyebarkan agama itu harus kemudian kita niati yang kita ambil dari sumbernya, kemudian kita terus, itu namanya menghidupkan agama. Itulah yang kemudian kategorinya fisabilillah. Itu sehingga kemudian kita belajar, kita mendengarkan informasi tentang syariat agama, itu kemudian kita amalkan dan juga kita ajarkan. Kita amalkan dan juga kita ajarkan. Karena kalau hanya diamalkan untuk sendiri, enggak diajarkan, salah. Tapi sebaliknya, kalau hanya kemudian diajarkan, dia tidak mengamalkan juga salah. Nanti kena ayat kata guru dan nasab birri wa tamsaluna anfusakum. Ya kan, kamu nyuruh orang berbuat baik, tapi kamu melupakan dirimu sendiri, itu salah juga. Ya. Inilah saya kira Bapak Ibu beberapa pelajaran dan petik dari hadis ke-6 kita kemudian ya ini mendekati akhir Ramadan, ini mendekati tetap penting untuk menambah ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pikiran dan hati kita untuk dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga kemudian menjadi
wasilah kita untuk lebih takarrub mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.